dari kaki, ujung kakinya dulu. Maka kakinya dulu dilumpuhkan oleh Allah. Akhirnya dia tidak bisa lari, tangannya aja gerak-gerak, kepala aja gerak-gerak, badannya gerak-gerak. Coba tangannya dulu dicabut, dia bisa lari. Karena masih bisa minta tolong dengan kakinya. Lalu pertanyaan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapakah yang bergelar ahli la ilaha illallah? Apakah ahlu tariqah? Kita yang mendapat tuntunan tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, masuk apa tidak kita di dalam hadis tersebut? Kalau memang kita masuk dalam hadis itu, maka bersyukurlah para ikhwan wal akhwat. Coba kita kaji secara keilmuan. Siapakah yang disebut dengan seorang yang diberi gelar ahli di dalam kehidupan dunia ini? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Orang yang disebut ahli itu kira-kira siapa? Di dalam kehidupan dunia apapun juga. Masyarakat pasti menyebut seseorang itu ahli kalau dia punya pengetahuan tentang satu perkara itu. Misalnya dia punya ilmu membaikin kulkas. Bisa enggak Bapak Ibu sebut dia itu ahli servis kulkas? Kenapa jadi kita sebut dia ahli? Karena dia punya pengetahuan. Ada lagi bapak yang lain, dia ahli punya ilmu pengetahuan membaikin televisi. Maka masyarakat menyebutnya dia ahli televisi atau pakar bidang di dalam bidang yang membaiki televisi. Kenapa disebut dia ahli? Karena dia punya pengetahuan untuk membaiki televisi. Maka masyarakat menyebut ahli. Lalu pertanyaannya, para ikhwan wal akhwat, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ada tidak pengetahuannya? Bapak Ibu ada tidak? Tidak ada. Dari mana kita dapat pengetahuannya? Dari mursyid, dari ahlinya. Maka orang yang mengambil pengetahuan dari seorang yang ahli, maka dia disebut dengan ahli. Bagaimana kita mengucapkan la ilaha illallah? Bukan asal goyang. La dari bawah pusat sampai otak, ini pengetahuan apa bukan? Ilaha kanan, illallah hujamkan di jantung kita. Ini pengetahuan. Setelah kita dapat pengetahuan yang ditanamkan oleh ahlinya, maka kita disebut ahli la ilaha illallah. Jangan dilawan orang ahli, orang thariqah. Kalau urusan zikir jangan dilawan, tapi membaca kitab mungkin kalah kita. Karena kita belum belajar kitab. Kecuali Bapak Ibu memang mondok lama, belajar nahwu shorof lama, nah maka ahli kitab dia disebut. Fakar tentang baca kitab. Jangankan dia megang kitab, orang baca aja dia tahu salah hurufnya. Orang baca aja dia tidak melihat, dia tahu ini salah barisnya. Karena dia ahli kitab. Nah kalau kita ahli la ilaha illallah, masuk tidak dalam hadis Nabi tadi? Alhamdulillah. Maka coba Bapak Ibu perhatikan, ada tidak para ikhwan ketika menghadapi sakaratul mautnya gelisah? Saya sudah banyak menemukan cocok dengan jaminan Rasulullah, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah, kata Rasulullah. Siapa ahli? Orang yang punya pengetahuan tentang mengucapkan kalimat itu, ditambah lagi diluruskan niatnya oleh syekh. Apa itu bukan pengetahuan? La ilaha illallah, kadang mohon maaf sebelum kita bertorikot, Bapak Ibu belum diajarkan oleh syekh bagaimana mengucapkan la ilaha illallah dulu.
Kira lahnya kira ke sini, ilahannya dikira ke sini, ilallahnya tidak jelas. Apa disebut ahli itu? Maka tidak masuk. Alhamdulillah sekarang sudah termasuk di dalam ahli la ilaha illallah. Ini jaminan dari Rasulullah, berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa anda bangga kita, Bapak Ibu? Bangga luar biasa. Tapi jangan sombong.